Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, puji nama Tuhan. Jika pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk datang kembali di dalam hadirat Tuhan, memasuki minggu ketiga di bulan Juli ini, sebuah kesempatan mari kita persembahkan yang terbaik hidup kita di hadapannya lewat ibadah. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan di dalam kekekalan kasihnya, dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini. Saat kami bangun, kami bersyukur, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan karena memberikan kehidupan yang baru. Kami saat ini siap untuk beribadah. Kiranya Tuhan juga memberkati kami. Bersama-sama dengan kami menikmati pujian dan penyembahan kami Tuhan. Berkati pimpin ibadah ini dari awal hingga selesainya nanti. Dan kiranya semua jemaat Tuhan benar-benar merasakan bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan juga seluruh pelayan dari Aser, Kolektan, multimedia, soundman, kameramen Tuhan, pendamping, pembicara, penyampai firman Tuhan, hamba-Mu Bapak Siswanto yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan di dalam tema bersinergi. Kami rindu karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami bersama-sama memakainya di dalam kemuliaan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk pendoa syafaat guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberikan hikmat agar anak-anak kami nanti dapat mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami juga mau menyerahkan akan seluruh peralatan yang kami pakai, tulip gedung, guest house ini Tuhan. Biar Tuhan setiap apapun yang kami gunakan pagi hari ini bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Tuhan. Ini setiap doa kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Percaya bahwa hari demi hari adalah hari yang telah dijadikan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Mari berikan salam kepada samping kiri dan kanan. Dan kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersuka di dalam Tuhan. Karena setiap kita adalah umat pilihannya. Dan dia sendiri yang memilih kita adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Haleluya. Kami mau bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Ada amin. Hari ini ada hari yang dijadikan Tuhan, maka kita bersuka. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari jemaat katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih lagi bersuka, 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 dalam Tuhan. Bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, kami bersuka karena-Mu Tuhan. Setiap hari, hari yang dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersuka cita Bapak Ibu. Kita tetap berdiri, bernyanyi, memujikan kemuliaan Tuhan. Karena setiap kita dipilih sebagai umat pilihan yang memberitakan, menyampaikan akan kasih Tuhan. Katakan kita dipilih. Dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, yes, dan dikuduskan, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Mari lebih bersuka, katakan dengan yakin, kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih, amin, jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah, terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Mari jemaat, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah, terimalah sembah dan pujian kami.
terimalah sembah dan pujian kami. Mari tetap dengan sukacita menyatakan bahwa Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, yes. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lihat samping kiri dan katakan, glory, 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 haleluya. Oh, oh, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Yes, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi kita mau katakan dengan pasti dan yakin, Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sing glory, 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 haleluya. Oh, glory, haleluya. Sing glory, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sing glory, glory, haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya, oh, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari bersiap lebih lagi nyatakan dan sukacitamu, glory, glory, haleluya, oh, glory, haleluya, oh, oh, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, sing glory, glory, haleluya, oh, oh, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dengan pasti dan yakin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Amin. Yes. Mari anak sekolah minggu. Anak-anak akan mendengarkan berita keselamatan yang daripada Tuhan kita, hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pak James akan memimpin kita di dalam doa anak sekolah minggu. Mari jemaat GIA Rayon Baladewa kita berdoa bersama-sama untuk anak-anak ini. Kita arahkan hati kita, tangan kita kepada mereka. Tuhan, kami bersyukur kami melihat anak-anak yang masih kecil ini untuk datang kepadamu. Kami bersyukur karena mereka mau mendengarkan firman Tuhan di waktu masih sangat kecil. Kami bersyukur ada juga guru-guru yang mau membimbing mereka. Biarlah mereka dapat mendengar dan juga dapat merenungkan akan firman-Mu. Beri kepada guru-guru pengajaran yang sangat-sangat efektif untuk mereka dapat meneruskan akan Injil kepada mereka yang masih kecil ini. Biarlah Injil ini ditabur
dapat menjadi benih yang subur di hati mereka. Berikan juga alat-alat yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan kelas sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Amin, amin. Selamat bersekolah minggu anak-anak. Roma pasal 12 ayat 16, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sehati, sepikir di dalam hidupmu bersama, dan janganlah memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, dan janganlah menganggap dirimu pandai. Tema pagi hari ini Bapak Ibu bersinergi. Dan saya tahu dan Bapak Ibu sadar, Bapak Ibu sendiri telah diberikan karunia-karunia yang dapat Bapak Ibu gunakan. Baik di dalam pelayanan membangun gereja Tuhan, tubuh Kristus, di dalam pekerjaan. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah melihat perkara-perkara yang terlalu tinggi, tetapi lihatlah perkara yang sederhana, karena itu semua diberikan Tuhan kepada kita. Gunakan itu di dalam nanti firman Tuhan akan lebih lagi menjelaskan bagi kita bagaimana kita bersinergi di dalam menggunakan setiap karunia-karunia kita. Siapa yang memberikan? Dia Yesus Kristus. Siapa dia? Dia Allah yang menyelamatkan kita. Dia pribadi yang tinggal di dalam setiap hati kita. Cintai dia, sayangi dia, imani dia. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Raja Juru Selamat bagi. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku sembah, Kau ku cinta selama-lamanya. Karena Kau yang memberikan kasih karunia, keselamatan. Hanya
setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuliakan-Mu. Kami menerima setiap karunia yang Kau berikan Tuhan. Oleh karena itu, kami juga mau memberikannya. Oleh karena kecintaan kami, kesayangan kami kepada-Mu. Mari nyatakan, mari nyatakan, mari nyatakan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, nyatakan, nyatakan. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya, selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Segala puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu. Kalau hari ini kami masih ada, kami mulai memuji menyembah Tuhan. Engkau ada bagi kami Tuhan saat ini Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban kami. Ketika hidup kami ada di dalam pergumulan masing-masing hidup kami Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami rendah hati di hadapan-Mu Tuhan supaya kami boleh mengerti segala jalan-Mu Tuhan untuk kami selami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami akan bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Ajar kami bagaimana kami bisa bersinergi satu sama lain di dalam kehidupan kami. Supaya kami turut mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Supaya kami punya hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai rekan sekerja-Mu ya Tuhan di dunia ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam setiap karunia yang Tuhan berikan. Engkau yang berkarya di dalam karunia itu Tuhan yang kami miliki Tuhan. Untuk kami kerjakan bagi pembangunan tubuh Kristus. Supaya Tuhan, pekerjaan-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
Mari, masih tetap semangat semua? Semangat, mari. Kalau masih tetap semangat, kita kasih salam satu sama lain. Kanan kiri kita katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Sarangeo, Tuhan Yesus mencintaimu. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini saya diberikan tema oleh tim pembinaan dengan judul bersinergi. Diambil dari kitab Efesus 4 ayat 7 dan ayat 11 sampai 12 sebetulnya, tapi saya ambil dari ayat 11 sampai ayat ke-18. Demikian firman Tuhan berkata demikian. Efesus 4 ayat 7 berkata demikian. Tetapi kepada kita semua masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Sekali lagi, masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kemudian ayat 11 sampai 18 berkata demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sebab itu kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak bahwa surat buat jemaat di Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus yang pada waktu itu Rasul Paulus sedang ada di penjara di Roma. Kenapa Rasul Paulus menuliskan ini untuk jemaat di Efesus? Yang pertama adalah Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Efesus jangan sampai mengalami perpecahan internal. Akibat apa? Akibat latar belakang sosial, ekonomi, budaya yang berbeda-beda. Yang kedua, Rasul Paulus ingin agar jemaat di Efesus jangan sampai dirusak oleh ajaran sesat. Yang ketiga, Rasul Paulus ingin agar jemaat di Efesus mengalami kedewasaan iman sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Yang keempat, perlunya jemaat di Efesus memelihara kasih dan kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera melalui sikap rendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Bagaimana jemaat di Efesus, Rasul Paulus ingin supaya mereka dapat bersinergi satu dengan yang lain menghadapi tantangan yang ada. Nah, di masa kini, gereja yang ada di tempat ini khususnya juga perlu bersinergi satu dengan yang lain untuk menghadapi setiap tantangan yang ada yang harus kita hadapi di gereja khususnya di Rayon Baladewa ini. Nah, apa itu bersinergi? Bapak Ibu, menurut KBPI, bersinergi adalah melakukan kegiatan atau operasi gabungan. Nah, kata ini berasal dari bentuk dasar sinergi yang berarti
kerjasama antara dua atau lebih elemen atau pihak untuk menghasilkan dampak yang lebih besar daripada dikerjakan secara individu. Nah, jadi arti bersinergi di dalam kekristenan atau buat orang percaya adalah yang pertama adalah menjadi rekan sekerjanya Allah, menjadi rekan kerja Allah. Bapak Ibu, kita masing-masing diberikan oleh Tuhan karunia. Dan karunia ini dipakai untuk menyelaraskan kehendak manusia, untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Kenapa kita harus menyelaraskan kehendak kita dan kehendaknya Tuhan? Untuk menghasilkan buah pelayanan yang baik bagi sesama dan untuk memuliakan nama Tuhan. Karunia ada dua macam. Yang pertama adalah karunia keselamatan. Ketika hidup kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita pribadi, kita sebagai manusia sudah diampuni dosa kita oleh Tuhan. Dan kita diberikan kehidupan kekal melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus Kristus dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dan karunia keselamatan itu adalah murni pemberian daripada Allah. Murni karena kasih Allah, itulah yang diberikan kepada kita. Itulah kasih karunia keselamatan. Dan karunia yang kedua adalah karunia rohani. Karunia rohani diberikan kepada setiap orang percaya untuk membangun jemaat dan melayani sesama yang ada sekitar kita. Jadi kalau kita bisa memuji, kita diberikan karunia bisa memuji dengan baik, kita diberikan karunia bisa main musik, kita diberikan karunia untuk mengajar. Semua itu diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang percaya untuk melayani jemaat dan untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya sebagai rekan sekerjanya Tuhan, kita bermitra dengan Tuhan. Kita diberikan karunia keselamatan, kita diberikan karunia rohani di dalam kehidupan kita. Kita bermitra dengan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang ada di bumi ini, khususnya di rayon Baladewa. Jadi karunia keselamatan, karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan, kita kerjakan untuk bermitra dengan Tuhan. Secara horizontal kita bermitra dengan Tuhan. Tuhan ingin mengerjakan karunia itu untuk kita pakai di dalam pelayanan kita. Dan secara vertikal tentunya selain bermitra dengan Tuhan secara vertikal, kita tentu harus bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus bekerja sama dengan rekan-rekan sepelayanan kita. Saling melengkapi, saling membangun, saling sama-sama di dalam karunia yang kita miliki berbeda-beda ini untuk bersinergi antar jemaat yang ada. Jadi, kalau kita sudah dimiliki, sudah diberikan karunia oleh Tuhan, kita sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita bisa melayani Tuhan. Ketika kita sudah dimampukan Tuhan untuk kita bermitra dengan Tuhan di dalam pelayanan kita di muka bumi ini, tentu kita harus bersinergi satu sama lain dengan rekan-rekan sepelayanan kita. Kita wujudkan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bekerja sama dan saling melengkapi di dalam persekutuan jemaat. Seperti anggota tubuh yang kita miliki. Ketika kita memiliki tangan, kita pakai tangan kita untuk melipat tangan, berdoa. Ketika kita punya kaki, kita pakai kaki kita untuk melangkah mencari jiwa. Ketika kita punya mata, kita pakai mata kita memandang tuaian
yang ada di sekeliling kita. Semua anggota tubuh kita ini saling bersinergi satu sama lain. Demikian juga di dalam pelayanan, di dalam karunia rohani yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita gunakan karunia rohani itu untuk saling bersinergi satu sama lain, saling bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain di dalam persekutuan jemaat, di dalam setiap ibadah yang kita miliki, supaya jika itu semua kita satukan, maka itu akan membangun gereja. Semakin lama gereja akan menjadi semakin kuat. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang sesat. Tetapi gereja semakin kuat, bertumbuh dewasa di dalam kerohanian masing-masing. Untuk itulah sebagai rekan sekerja Allah, kita hendaknya saling bermitra. Bermitra dengan siapa? Bermitra dengan Tuhan, juga bermitra dengan sesama kita. Supaya kita sama-sama membangun gereja Tuhan yang kuat, tidak mudah disesatkan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang tidak benar. Itulah artinya bersinergi bagi kekristenan, bagi orang-orang percaya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kenapa sekarang? Mengapa bersinergi itu sangat penting? Mengapa bersinergi itu sangat penting? Bersinergi sangat penting. Yang pertama adalah kita dapat memakai karunia itu untuk melayani jemaat, bukan untuk meninggikan diri kita. Kita dapat memakai karunia itu untuk melayani jemaat, bukan untuk meninggikan diri kita. Ayat 7. Tidak ada orang percaya yang tidak menerima karunia. Semua kita masing-masing diberikan karunia oleh Tuhan. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa memimpin pujian, ada karunia yang lain bisa mengajar. Semua orang diberikan karunia. Tetapi karunia yang diberikan oleh Tuhan itu hendaknya kita pakai untuk melayani jemaat yang kita layani, bukan untuk meninggikan diri kita. Setiap karunia adalah anugerah daripada Tuhan, bukan karena usaha kita. Kita pakai karunia itu untuk melayani, bukan untuk meninggikan diri kita. Dipakai untuk kepentingan bersama dan sebuah kerjasama yang baik, agar karunia-karunia yang kita pakai ini bisa kita pakai dengan benar dan baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Artinya, karunia yang kita miliki yang sudah diberikan oleh Tuhan bukan dipakai untuk kesombongan diri kita, tetapi kita pakai dengan rendah hati untuk melayani jemaat. Kita pakai untuk saling melengkapi, kita pakai untuk saling bekerja sama satu sama yang lain untuk melayani jemaat. Jadi bersinergi itu sangat penting. Kenapa? Yang pertama, supaya kita dapat memakai karunia rohani yang Tuhan berikan itu untuk melayani jemaat, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang kedua, kenapa bersinergi itu sangat penting? Supaya dapat memperlengkapi satu sama lain. Ada di ayat 11 sampai 12. Setiap kita diberikan Tuhan karunia pelayanan yang berbeda-beda. Ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar, ada pendoa, ada pemimpin pujian, ada singer, pemain musik, dan sebagainya. Semua karunia itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperlengkapi satu sama lain, agar semua jemaat atau kita semua dapat terlayani dengan baik. Jadi karunia rohani, mengapa bersinergi itu sangat yang penting? Yang pertama adalah tadi, memakai karunia itu melayani jemaat. Yang kedua, untuk saling memperlengkapi satu sama lain. Di ayat 11 sampai 12 mengatakan itu. Karunia pelayanan yang berbeda-beda diberikan oleh Tuhan untuk saling memperlengkapi satu sama lain.
agar semua jemaat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dapat terlayani dengan baik, dapat terlayani dengan benar, supaya Tuhan bekerja di dalam setiap karunia yang kita miliki. Yang ketiga, mengapa bersinergi sangat penting? Bersinergi menjadi sangat penting supaya kita dapat mengalami kedewasaan rohani. Ayat 13 mengatakan itu. Bapak Ibu, pelayanan kita di dalam gereja itu bukan berpusat hanya satu orang. Bukan hanya berpusat kepada 1-2 orang saja. Tetapi pelayanan kita di dalam gereja berpusat kepada semua orang. Agar semua jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita layani dapat terlayani dengan baik dan bertumbuh di dalam iman. Jadi ketika kita melakukan bersinergi itu di dalam kehidupan kita, yang ketiga itu mengatakan supaya kita dapat mengalami kedewasaan rohani. Setiap jemaat yang kita layani adalah orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita layani. Supaya mereka bertumbuh dengan baik di dalam iman mereka, supaya mereka bertumbuh dengan baik di dalam pengajaran Tuhan yang baik dan benar, supaya jemaat mengalami kepenuhan Kristus di dalam kehidupan mereka ketika mereka harus menghadapi tantangan hidup. Semua kita gunakan karunia kita untuk mengalami, kita membawa mereka di dalam kedewasaan rohani yang ada. Supaya mereka mengenal Kristus dengan baik dan benar dan mencapai kedewasaan rohani. Apa sih itu dewasa rohani Bapak Ibu? Dewasa rohani artinya kita memiliki karakter, kita memiliki pola pikir kita memiliki tindakan kita supaya semakin hari semakin menyerupai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita. Dan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi saat ini adalah bagaimana kita bisa membawa jemaat itu mempunyai pola pikir yang baik, membawa jemaat mempunyai karakter yang baik di dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka bisa memiliki tindakan yang baik supaya semakin lama semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah perlunya kenapa kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang sudah diberikan karunia rohani oleh Tuhan, dapat membawa jemaat ini ke arah itu, mempunyai tindakan yang baik, pola pikir yang baik, dewasa semakin menyerupai Kristus. Itu yang ketiga. Bersinergi sangat penting supaya dapat mengalami kedewasaan rohani. Dan yang keempat, mengapa bersinergi itu sangat penting? Yang keempat adalah bagaimana kita dapat membedakan mana ajaran Tuhan yang benar dan mana yang sesat. Ada di ayat ke-14. Ayat ke-14 ini menasehati agar setiap orang percaya dapat menjadi dewasa secara rohani dan tidak seperti anak-anak lagi yang mudah diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Ayat ini memperingatkan bahaya angin pengajaran dan tipu daya manusia yang licik. Ayat ini menekankan perlunya kita berakar kuat di dalam kebenaran agar tidak mudah disesatkan. Jadi bersinergi sangat penting. Yang keempat mengatakan supaya kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang sesat, yang tidak sesuai dengan ajarannya Tuhan. Yang kelima bersinergi artinya sangat penting supaya kita semua dapat bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran. Ayat 15-16. Jemaat dipanggil Tuhan untuk berkata benar dengan kasih, saling melayani, saling menopang, dan bekerja sama dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga seluruh tubuh Kristus dapat bertumbuh dengan sehat, bukan bertumbuh dengan sakit. Ya.
Jadi bersinergi itu sangat penting. Yang kelima, supaya kita semua dapat bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran. Sesuai dengan fungsi kita masing-masing yang diberikan Tuhan, sesuai dengan kadar kita sebagai anggota tubuh Kristus, karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada kita pakai untuk kita bersama-sama saling memperlengkapi, bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran. Kenapa kita bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran? Supaya seluruh tubuh Kristus yang kita layani, yang ada di dalam gereja kita saat-saat ini, semua bertumbuh dengan sehat. Ya Bapak Ibu, ada 5 mengapa bersinergi itu sangat penting. Yang pertama tentunya tadi adalah supaya apa? Supaya kita dapat memakai karunia itu untuk melayani jemaat, bukan untuk meninggikan diri kita. Yang kedua, kita dapat saling memperlengkapi satu sama lain. Yang ketiga, mengapa karunia rohani itu penting? Supaya kita dapat mengalami kedewasaan rohani. Yang keempat, kita dapat membedakan mana ajaran Tuhan yang benar, mana ajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan isi dari firman Tuhan. Yang kelima, supaya kita dapat bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran. Supaya kita sebagai tubuh Kristus dapat terbangun dengan baik, bertumbuh semakin lama semakin baik, bertumbuh dengan sehat, bukan dengan sakit, tetapi kita bertumbuh dengan sehat. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh yang ada saat-saat ini. Kita tahu Yudas menjual Tuhan Yesus dengan berapa? 30 keping perak. Tapi hati-hati Bapak Ibu, saat ini ada ajaran yang mengatakan bahwa kalau tidak ada Yudas, apakah ada penyaliban Tuhan Yesus? Ini ajaran yang harus kita waspadai. Siapa yang akan membuat Yesus disalib kalau pada saat itu tidak ada Yudas? Hati-hati dengan pengajaran yang saat ini berkembang. Ini salah satu ajaran yang tidak benar. Nah, itu tadi mengapa bersinergi sangat penting. Nah, sebagai rekan sekerjanya Tuhan, tentu Tuhan ingin kita saling bersinergi satu sama lain. Nah, apa sih yang menjadi dampak positif ketika kita bersinergi? Yang pertama, yang menjadi dampak positifnya adalah ada kesatuan di dalam keberagaman. Perbedaan suku, perbedaan latar belakang, dan karunia yang berbeda-beda yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan lagi menjadi penghalang supaya kita maju di dalam membangun tubuh Kristus. Perbedaan suku, perbedaan latar belakang, dan karunia yang berbeda-beda yang Tuhan berikan tidak akan lagi menjadi penghalang. Tetapi itu semua diberikan Tuhan sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Supaya gereja atau komunitas kita menjadi utuh dan dapat saling melengkapi satu sama lain. Jadi ada kesatuan di dalam keberagaman. Ya, semua kita yang ada di sini masing-masing tidaklah sama. Karunia rohani yang diberikan tidak sama. Ya, mungkin kita berbeda suku, mungkin kita berbeda latar belakang, mungkin kita berbeda secara sosial, tetapi itu semua tidak boleh lagi menjadi penghalang supaya sinergi itu dapat dipakai dengan baik, dengan tujuan saling melengkapi satu sama lain. Jadi sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang ada. Itulah yang diinginkan Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Supaya mereka sudah tidak lagi memandang perbedaan. Apakah itu Yahudi, apakah itu non-Yahudi. Tetapi Rasul Paulus ingin agar seluruh jemaat di Efesus tidak lagi memandang perbedaan suku, perbedaan latar belakang, perbedaan sosial budaya sudah harus tidak dipandang lagi. Karena itu akan menjadi penghalang kesatuan yang ada. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jangan lagi memandang perbedaan-perbedaan itu. Karena itu yang akan menjadi penghalang bagi sebuah bersinergi.
Bersinergi yang baik akan mempunyai dampak yang positif apabila kita sudah tidak memandang lagi perbedaan-perbedaan yang ada. Apakah itu perbedaan suku dan sebagainya, sosial, budaya, semuanya tidak boleh kita pandang lagi. Supaya apa? Supaya sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, kita dapat saling melengkapi. Gereja atau komunitas akan menjadi utuh dan saling melengkapi satu sama lain. Itu dampak positif dari bersinergi. Yang kedua, apa yang menjadi dampak positif bagi bersinergi? Supaya pembangunan tubuh Kristus dapat berjalan dengan efektif. Ketika karunia tersebut disinergikan satu sama lain. Ketika karunia rohani yang kita miliki saling satu sama lain yang berbeda-beda itu, kita sinergikan satu sama lain. Seperti anggota tubuh manusia yang saling bekerja bersama-sama. Maka pelayanan yang ada di gereja, khususnya di tempat ini, akan menjadi maksimal dan tepat sasaran. Semua dapat terlayani dengan baik, semua dapat terlayani dengan benar, dan semua dapat merasakan manfaat dari masing-masing karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya pembangunan tubuh Kristus dapat berjalan dengan efektif. Dampak positif bersinergi yang kedua, pembangunan tubuh Kristus yang efektif akan dapat tercapai jika semua dapat memaksimalkan karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan itu dapat kita pakai supaya tepat sasaran bagi jemaat yang kita layani dengan baik. Yang ketiga, apa yang menjadi dampak positif bersinergi? Kita boleh mengalami pertumbuhan rohani. Jika kita semua dapat saling melengkapi, saling bersinergi satu sama lain, saling bergandengan tangan satu sama lain, maka hidup kita, maka jemaat yang kita layani akan mengalami kedewasaan penuh. Tidak mudah diambang-ambingkan oleh ajaran sesat, karena kita semua sudah berakar dengan kuat di dalam kebenaran yang Tuhan tunjukkan. Kita mengalami pertumbuhan rohani seperti sebuah pohon. Jika pohon itu berakar dengan baik, maka pohon itu akan menghasilkan buah yang lebat. Pohon itu akan menghasilkan daun yang lebat sehingga pohon itu dapat dipandang baik dan benar oleh orang yang melihatnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jika hidup kita saling melengkapi satu sama lain, saling bersinergi satu sama lain di dalam karunia yang berbeda-beda yang Tuhan berikan kepada kita, maka hidup kita, maka jemaat yang kita layani akan mengalami kedewasaan penuh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Orang lain akan melihat bahwa gereja khususnya Rayon Baladewa ini mengalami pertumbuhan rohani yang benar, yang sehat, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang tidak benar. Tentu itu yang menjadi kerinduan kita. Kita mengalami pertumbuhan rohani yang baik, kita menjadi dewasa, kita berakar kuat di dalam Kristus supaya apa yang dilihat oleh orang lain, khususnya bagi gereja ini, kita benar-benar ada pertumbuhan rohani yang baik, ada pertumbuhan rohani yang sehat, sehingga orang lain bisa datang, orang lain yang melihat bisa merasakan manfaat daripada gereja yang ada di tempat ini. Mereka bisa merasakan kebaikan-kebaikan yang ada bagi gereja kita ini. Yang keempat, apa dampak positif bersinergi? Yang keempat, dapat menghilangkan setiap ego serta sikap kesombongan. Jika kita menyadari apa yang kita miliki, jika kita menyadari apa yang kita punya, karunia rohani yang kita miliki adalah semua sumbernya adalah dari Kristus, maka tidak ada seorang pun yang merasa dirinya lebih hebat atau lebih rendah dari yang lain. Karena kita semua memiliki peran yang penting bagi pembangunan tubuh Kristus. Jika kita dapat menghilangkan setiap ego serta sikap kesombongan yang ada, jika itu kita sadari, kita menyadari bahwa karunia rohani yang kita miliki itu adalah anugerah daripada Tuhan, maka
harusnya itu membuat kita itu sadar. Kita tidak boleh lebih tinggi dari orang lain atau lebih rendah dari orang lain. Kita adalah sama di hadapan Tuhan. Kita sederajat di hadapan Tuhan. Semua memiliki peran yang penting bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena kita sama, kita sejajar dengan setiap orang yang ada di sekitar kita. Supaya pelayanan kita berjalan dengan baik dan sehat. Inilah Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dampak positif daripada bersinergi. Ada kesatuan beragaman, pembangunan tubuh Kristus yang efektif, mengalami pertumbuhan rohani, dan menghilangkan setiap ego serta sikap kesombongan. Dan yang terakhir, saya mengajak Bapak Ibu, apa yang menjadi penghambat di dalam kita bersinergi? Yang menjadi penghambat kita bersinergi adalah yang pertama, ego dan kedagingan. Diri lama kita yang masih menguasai, ego membuat kita berjalan dalam pikiran yang sia-sia dan pemahaman yang gelap. Ini merusak kerjasama dan seringkali memicu konflik yang ada. Bapak Ibu, mari kita belajar. Meskipun tidak mudah, mari kita meninggalkan ego kita, meninggalkan diri lama kita, supaya bersinergi ini dapat berjalan dengan baik. Kita tinggalkan sifat lama kita tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kita dapat saling bersinergi. Ini ego menjadi salah satu hal yang menghambat kenapa bersinergi itu tidak dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah ketidakdewasaan rohani. Kurangnya kedewasaan pribadi kita yang membuat kita mudah diambing-ambingkan oleh angin pengajaran dan kelicikan manusia yang menyesatkan. Hati-hati supaya kita mengalami kedewasaan rohani. Jangan sampai kita tidak dewasa rohani Bapak Ibu. Ketika kita hidup di dalam Kristus, mari kita punya pikiran yang dewasa. Mari kita punya sikap yang dewasa di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Makanya kita perlu bersinergi satu sama yang lain supaya kita kuat di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, perkataan yang merusak. Ada di ayat 17 sampai 18. Berkomunikasi dengan perkataan kotor atau negatif menghambat sinergi karena tidak membangun orang lain dan tidak membawa kasih karunia bagi pendengarnya. Maka hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita merusak. Jangan sampai perkataan kita itu kasar dan kotor dan selalu berkata negatif sehingga menghambat sinergi itu berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu perkatakan hal yang baik dan benar. Yang keempat, kepahitan dan kemarahan. Menyimpan kepahitan, menyimpan kegeraman, menyimpan kegeraman, menyimpan kemarahan, menyimpan pertikaian dan fitnah. Itu semua justru yang memberikan celah bagi perpecahan yang dilakukan oleh iblis. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita jaga. Jangan sampai ada kepahitan, jangan sampai ada kemarahan, jangan sampai ada kegeraman, jangan sampai ada pertikaian. Karena itu semua membuat celah-celah supaya iblis bekerja. Jika ada konflik yang ada di gereja itu, mari kita bicarakan dengan baik-baik. Supaya jangan sampai kita memberikan celah iblis untuk bekerja, menghancurkan dan menjadikan perpecahan di dalam gereja. Sampai hari ini banyak terjadi perpecahan. Akibat apa? Akibat ini kepahitan, kemarahan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah yang ada sehingga perpecahan bisa dimunculkan oleh iblis. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah mulut. Bapak Ibu, hari-hari ini enggak tahu kenapa Tuhan memberikan saya kemarin membuat motion itu juga tiba-tiba diberikan judul hati-hati di dalam berkata-kata melalui mulut. Kemudian nanti Tuhan berikan nanti ketika saya membuat tugas, Tuhan memberikan ilham lagi supaya
saya memberikan rema yang kemarin motion, sekarang rema tugasnya juga di dalam perkataan. Bapak Ibu, hati-hati dengan mulut kita. Apa yang ada di dalam hati keluar dari mulut kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hati-hati di dalam perkataan kita. Hati-hati di lewat mulut kita. Pakai mulut kita ini untuk berkata dengan bijak. Supaya apa? Supaya sinergi, saling melengkapi itu dapat berjalan dengan baik. Apa yang ada di dalam hati terpancar melalui mulut kita. Jika hatimu jahat, maka mulutmu juga akan keluar kata-kata yang jahat. Jika hatimu baik, maka dari mulutmu juga akan keluar kata-kata yang baik. Seperti di dalam katakan Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34 berkata demikian. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius 15 ayat 18 juga berkata demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Hati-hati Bapak Ibu dengan mulut kita. Ketika kita sedang mengalami kemarahan, lebih baik kita diam. Jangan kita seperti Musa. Saya ingat di Bilangan 20. Musa gara-gara marah sama bangsa Israel. Tuhan memerintahkan supaya berkata kepada gunung batu itu cukup. Tetapi Musa justru memukul gunung batu itu. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibat perkataan yang keluar dari mulut Musa. Kemarahan yang keluar dari Musa. Musa yang sudah sekian lama memimpin bangsa Israel. Akhirnya apa? Tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Hanya gara-gara kemarahan dan perkataan yang dikeluarkan oleh Musa. Musa harus menanggung semuanya. Hati-hati Bapak Ibu dengan semuanya. Hati-hati supaya faktor penghambat bersinergi ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup kita aplikasinya apa? Ketika kita mengalami bersinergi, kita syukuri dan gunakan karunia yang Tuhan berikan dengan baik. Layani dengan rendah hati untuk membangun. Layani dengan rendah hati untuk membangun orang lain. Dan terus bertumbuh di dalam firman agar tidak mudah disesatkan. Aplikasi yang keempat, jaga kesatuan jemaat dengan penuh kasih. Dan yang kelima, berkontribusi sesuai peran Tuhan yang percayakan. Karena setiap anggota tubuh Kristus memiliki fungsinya masing-masing dan semua sangat penting. Tidak ada yang penting. Semua karunia rohani itu penting. Dan bila kita sinergikan satu sama lain, dapat kita gunakan untuk memperlengkapi satu sama lain. Dan kesimpulannya adalah Kristus memberikan kasih karunia dan karunia pelayanan yang berbeda-beda kepada setiap orang percaya agar dipakai untuk membangun tubuh Kristus sehingga semua orang dapat bertumbuh menjadi dewasa secara rohani dan semakin serupa dengan Kristus. Jadi Kristus memberikan kasih karunia-Nya kepada kita dan karunia pelayanan yang berbeda-beda kepada setiap orang percaya agar semua itu dapat dipakai untuk membangun tubuh Kristus atau gerejanya sehingga semua orang dapat bertumbuh menjadi dewasa secara rohani dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita semua memiliki karunia dan peran yang berbeda. Dan saat bersinergi, kita saling melengkapi, saling dewasa, dan tidak mudah diambing-ambingkan oleh hal-hal yang dapat memicu perpecahan. Tetapi kita terus bertumbuh di dalam iman kita untuk mencapai kesempurnaan dengan Kristus. Dan sebagai penutupnya adalah quote-nya berkata demikian. Kesatuan akan menghasilkan sinergi yang baik jika kita menyadari bahwa kita tercipta bukan karena kita sama, tetapi karena kita sama-sama hidup di dalam Kristus, saling mengasihi, saling melayani, dan bersama-sama bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Kita tercipta bukan karena kita sama, tetapi ketika kita mau menghasilkan sinergi yang baik, kita harus sadar
bahwa kita sama-sama hidup di dalam Kristus, bukan hidup di dalam dunia lagi. Meskipun tubuh rohani, tubuh jasmani kita masih ada di dalam dunia, tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita sama-sama hidup di dalam Kristus. Kita tercipta bukan karena kita sama, tetapi kita sama-sama hidup di dalam Kristus. Untuk apa? Saling mengasihi, saling melayani, dan bersama-sama bertumbuh menuju kedewasaan rohani yang ada. Amin. Sebagai penutup, saya akan memutarkan sedikit video yang akan diputarkan oleh Saudara Yahu. Ya Bapak Ibu, mari kita menilai masing-masing gerobak mana yang benar. Kalau gerobak yang benar akan menghasilkan sinergi yang benar. Tetapi kalau di dalamnya berisi orang-orang yang salah, maka sinergi itu pasti tidak akan bisa muncul dengan baik. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian yang mengatakan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita saling saya ingin kita semua saling bergandengan tangan satu sama lain. Yang saat ini hadir, pegang tangan yang ada di samping kanan kiri semua. Bapak Ibu, salah satu hal inti daripada khotbah bulan ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang pertama Tuhan inginkan adalah kita rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua kita lemah lembut satu sama lain. Kita juga harus bersabar satu dengan yang lain. Karena ini adalah inti khotbah dari sepanjang bulan ini. Mau berbeda satu tubuh, mau tunjukkan kasih-Mu, mau bersinergi, atau maupun itu nanti minggu depan yang akan disampaikan oleh Pak Ariel tentang terikat susun dan rapi. Hanya inti sebetulnya ini intinya. Kita mengalami harus bagaimana kita rendah hati di hadapan Tuhan, bagaimana kita harus lemah lembut di hadapan Tuhan, dan yang terakhir bagaimana kita bisa saling bersabar satu sama yang lain. Mari kita angkat sebuah pujian. Jadikan kami sehati sepikir ya Tuhan di hadapan-Mu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu. Sebab kami bersaudara, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, satukan kami. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu.
dunia lihat kau dalam kami. Jadikan kami sehati sebingkit, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami Tuhan, jadikan kami sehati sebingkit, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, haleluya. Jadikan kami satu. Haleluya Yesus. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami satu sama lain ya Tuhan. Untuk mendapat menyatakan rahmat-Mu Tuhan di atas muka bumi ini. Untuk dapat menyatakan kehendak-Mu untuk kami capai Tuhan. Khususnya gereja ini Tuhan. Jadikan kami satu ya Tuhan. Jadikan kami satu di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, satukan kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Demikian Kau mengendaki setiap kami, satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus, boleh satu adanya, satu tujuan, satu misi, dengan tujuan yang lebih besar adalah mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena itu, tolonglah kami masing-masing, apa yang Tuhan berikan, talenta apa yang Tuhan percayakan, jawatan apa yang Tuhan berikan, kami mau lakukan dengan baik, kami mau lakukan dengan sungguh-sungguh, kami mau melakukan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga setiap kami tidak ada yang menjadi penonton, tetapi semua aktif di dalamnya dengan bersinergi, membangun pekerjaan Tuhan, membangun tubuh Kristus menjadi semakin maju, semakin kuat, semakin kokoh, dan semakin berdampak bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, mari Engkau memberkati Pak Siswanto yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan dengan panjang lebar kepada setiap kami, agar kami memahami dan mengerti serta kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saya mengundang para pelektan untuk maju ke depan. Setiap kita dipercayakan masing-masing karunia pelayanan sesuai dengan ukuran dan pemberian Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, mari kita pergunakan untuk saling bersinergi, saling mendukung satu dengan yang lain, agar apa
yang kita kerjakan berguna, bermanfaat, membangun tubuh Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pagi ini kami diingatkan kembali bagaimana Tuhan memelihara kami, Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah mencukupkan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kami selama 1 minggu ini. Dan pagi ini kami boleh kembali di hadapan Tuhan, beribadah, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, mempersembahkan hati kami, dan mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Berikan kembali, mendukung pekerjaan Tuhan di dalam Baladewa ini. Lewat persembahan, biarlah kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu, berikan kerelaan dan ketulusan hati, dan sucikan, kuduskan persembahan kami. Engkau memberkati para kolektan yang akan melayani kami di dalam persembahan ini. Terima kasih, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat penanggung yang lemah. Dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sok-sok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sok-sok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari semuanya angkat tanganmu. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Oh Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu.
Argentina, Spanyol, Argentina. Persib. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diingatkan kembali akan arti bekerja bersama, rekan sekerja yang bersinergi. Dan pertanyaannya siapa itu rekan sekerja itu? Yaitu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Yang Kristus sendiri adalah kepala dan kita adalah tubuhnya yang diciptakannya tertib, rapi, tersusun, rapi semuanya. Dan kita semua juga mempunyai talenta masing-masing. Talenta itu harus kita pakai sehingga kita juga mempunyai menjadi seorang yang dewasa rohani. Terima kasih Pak Siswanto untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Besok hari Senin, Angklunger berlatih kembali tempat ini. Waktunya seperti biasa jam 5. Terus minggu depan juga kita ada ibadah yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian diminta untuk mempersiapkan diri masing-masing. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Dan hari Jumatnya juga kami mengundang semua untuk bisa hadir di tempat ini. Kita akan berdoa bersama. Doa dan pengurapan terutama untuk setiap pelayan-pelayan di BFC ini agar bisa hadir di doa Jumat ini. Kita akan berdoa bersama di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan juga untuk rencana September kita akan berangkat ke Cirebon. Yang belum membayar, silakan cepat-cepat membayar. Kalau perlu nanti Pak Siswanto yang akan bayarkan semua. Amin. Terus apa lagi tadi? Jadi saya lupa lagi. Buka bersama. Oh ya, hari Jumat. Acara tempat ini juga kita akan mulai 5:30 Bapak Ibu sekalian. Kita akan buka bersama. Baik Bapak Ibu yang berpuasa ataupun tidak, kita akan sama-sama berbuka di tempat ini. Jadi ingat dan catat itu hari Jumat. Nah hari Jumat ini 5:30 di tempat ini kita akan doa bersama. Untuk lihat Ibu Kumala pakai ini saya jadi pengen ketawa. Jadi final bola dunia. Tapi kita nggak akan tayangkan tempat ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menonton di rumah masing-masing saja. Nobar ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami untuk kami menghilangkan ego kami. Untuk kami dapat bertumbuh secara dewasa di dalam kerohanian kami. Dan untuk kami dapat menjaga mulut kami, perkataan kami yang membuat perpecahan. Dan pada saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah kami jemaat GI Arayon Baladewa ini dapat menghidupi akan firman yang disampaikan. Berkati akan Pak Siswanto di dalam pelayanannya, berkati dalam keluarganya, berkati dalam pekerjaannya. Tuhan akan terus berkati supaya Pak Siswanto dapat dipakai lebih dan lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami berdoa Tuhan bagi seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Kami serahkan semuanya.
Biarlah kami dapat melayani dengan hati, kami dapat melayani dengan rasa syukur kami. Kami dapat melayani dengan segala kerendahan hati untuk membuat satu kesatuan dan membuat kemuliaan nama Tuhan. Berkat Tuhan melimpah kepada seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi Tulip Guest House yang tempatnya kami pakai untuk beribadah. Kami serahkan setiap manajemen, karyawan, dan juga setiap bisnis mereka. Supaya mereka dapat melakukan bisnisnya dengan memakai pimpinan daripada Tuhan. Dan biarlah bisnis ini dapat berkembang dan kami juga dapat menikmati bisa beribadah di tempat ini dengan nyaman. Kami serahkan semuanya ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jemaat GIA Rayon Baladewa ini dapat semakin hari semakin menghidupi firman. Semakin hari semakin melayani Tuhan. Semakin hari semakin memberikan satu sukacita di dalam hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meninggikan namanya, memberikan yang terbaik baginya. Mari jalani sepanjang sepekan dengan bersinergi satu dengan yang lain. Tanpa membeda-bedakan, namun dengan satu wujud persatuan dan kesatuan. Agar dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang tetap senantiasa ada, memelihara, menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Pujian, hormat, syukur selamanya segala kata kemuliaan Kau yang layak kami agungkan, kemuliaan namamu bagimu segalanya sembah syukur kami naikkan selamanya Kau yang layak kami agungkan, mulia namamu Kau yang layak kami agungkan, mulia namamu Yesus mulia. Mari silakan duduk Bapak Ibu, silakan berdoa teduh, ibadah kita selesai.